katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu Tuhan, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan sekali lagi, semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Haleluya. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan sekali lagi, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh tak terbatas Tuhan kuasa-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Kau boleh hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat pagi hari ini Tuhan, Kau ada untuk kami semua. Terima kasih Yesus. Lebih luas Tuhan, sungguh lebih luas kuasa-Mu Yesus. Haleluya. Berkati kami Tuhan, layakkanlah kami Tuhan. Kau hadir Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih luas takkan habis di hidupku. Lebih sungguh lagi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat saja katakan lebih luas dari samudra. Terima kasih Yesus. Kebaikan-Mu Bapa takkan pernah habis Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Lebih tinggi. Haleluya Yesus. Cakrawala, tak terbatas kasih. Katakan lebih luas Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di
Amin. Haleluya, ada sukacita buat Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Masih tetap semangat ya, mari kita kukan bangkit. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Cuma saja katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, lebih sungguh lagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Katakan Dialah Raja. Dialah Raja. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya persilakan duduk. Masih mau memuji Tuhan? Haleluya. Mari tinggikan, kita nyanyikan lagu Tiada Ku Ragu Lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu.
Haleluya. Haleluya. Saudara yakin kita dipilih Tuhan? Haleluya. Katakan haleluya. Mari kita nyanyikan kita dipilih. Haleluya. Betapa berharganya Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah
kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termanis Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang termanis hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau. Namamu selalu tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Katakan ku sembah, sembah Kau ya lagu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak mengaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Jemaat katakan lebih sungguh lagi, Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada, sembah Dia lebih sungguh. Haleluya Yesus. Ku tinggikan namamu selalu Yesus. Haleluya, tiada lutut. Haleluya, tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah, terima kasih Yesus. Ku sembah Kau Yesus, hanya Kau yang ku sembah Yesus. Ku tinggikan namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Tiada lidah yang mengaku bahwa Kaulah juru selamat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat saja katakan lebih lembut. Jemaat saja katakan lebih lembut persembahan. Namamu selalu tiada tak berteduh,
urapi kami Tuhan, urapi kami Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, layakkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Katakanku sembah Kau. Sembah Kau. Tinggikan namamu selalu, tiada tak bertelu. Menyembah Yesus, katakan sekali lagi, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sembah Dia Tuhan, sembah Dia. Jemaat sembah Dia Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Kau boleh nyatakan kuasa Yesus. Haleluya Yesus. Hanya namamu yang terindah Tuhan. Haleluya, berkati keluarga kami Tuhan. Berkati keluarga kami yang sedang di mana kita tidak tahu Tuhan. Haleluya, berkati keluarga kami. Berkati jemaat Tuhan. Sembah Dia jemaat. Sembah Dia, katakan terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Karena kebaikan-Mu Tuhan kami boleh ada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah, tak mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau Tuhan ada di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mau mendengar firman-Mu Yesus. Pakailah hamba-Mu lebih sungguh, lebih heran, lebih luar biasa lagi Tuhan. Biarlah Engkau yang berkarya dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati jemaat juga Tuhan. Yang boleh hadir Tuhan mengikuti Natal ini Tuhan. Tuhan, di pagi hari ini Tuhan Kau selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan. Layakkanlah kami Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Berkati kami yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati Tuhan keluarga kami. Berkati kami pribadi Tuhan. Berkati pekerjaan kami Tuhan. Apapun pergumulan kami Engkau tahu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau boleh layak di tengah-tengah kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya.
Ada haleluya. Hari ini adalah ibadah yang terakhir, bahkan minggu yang terakhir di bulan tahun 2020. Karena minggu depan kita sudah ada di tahun yang baru, di minggu yang baru. Kita percaya kalau kita ada hingga pada pagi menjelang siang ini, semua karena Tuhan. Katakan amin, saudara. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan dong. Yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangan, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam ibadah yang pertama, lawatan Tuhan dahsyat. Saya percaya juga dalam ibadah yang kedua juga Tuhan melawat kita dengan dahsyat. Katakan amin. Ada satu judul khotbah mengakhiri tahun 2020. Tolong dipersiapkan. Mari kita lihat tema kita pada pagi hari ini. Ibadah yang pertama dan ibadah yang kedua tema yang sama. Sama-sama kita katakan finishing well. Wah, belum semua saudara ya. 1, 2, 3. Finishing well. Akhir yang baik. Nah saudara, pernah nggak saudara berpikir atau teringat bahwa memasuki tahun 2020 kita banyak janji sama Tuhan. Betul? Berharap bahwa tahun 2020 lebih baik dari tahun 2019. Nah, tanpa terasa waktu berjalan dan kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Dan harapan kita, harapan saudara dan saya adalah kita mengakhiri dengan baik. Amin. Saudara mau mengakhiri tahun ini dengan baik? Puji Tuhan. Nah, mengakhiri dengan baik tentu bukan dengan kemauan kita. Kita sering berpikir bahwa saya mau akhiri dengan baik menurut keinginan saya, menurut maunya saya. Tetapi kita akan lihat pagi hari ini dalam ibadah yang kedua bahwa apa yang Tuhan mau tentang berbicara mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Next. Kita baca bersama-sama Matius 19 ayat yang ke-30. Matius 19 ayat 30, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi dan yang terakhir akan menjadi yang tahukah saudara bahwa ayat ini adalah ayat nubuatan. Ayat ini adalah ayat yang tertulis 2000 tahun lalu dan akan terjadi. Kapan terjadinya Pak? Ya hari ini. Kapan terjadinya Pak Pendeta? Ya sekarang. Ada begitu banyak dulu kita menggebu-gebu. Waktu kita percaya kepada Tuhan, waktu kita menerima Yesus, kita bagaikan api yang menyala-nyala. Khotbah dari Ibu Paula Warun itu berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tapi itu bicara dulu. Ya. Kita semangat dulu, bahkan jujur ya saudara ya, biasanya saya nggak tahu saudara ya, kalau sudah mau masuk tahun baru, biasanya kita banyak janji sama Tuhan, benar nggak? Iya kan? Tuhan, ampuni saya tahun ini, saya kurang setia. Tapi Tuhan, ini kan tinggal 5 menit lagi, mau masuk tahun baru. Aku janji deh, di tahun yang baru, pasti aku lebih setia. Janji-janji tinggal bulan madu hanya itu kan lagu dunia begitu saudara. Pengkhotbah berkata jangan kita bernasar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ada di sorga, kita di bumi. Artinya begini, jangan mulut ini gampang mengeluarkan ucapan kalau tidak bisa digenapi. Bukankah Tuhan kebanyakan banyak janji manusia? Tuhan kebanyakan dijanjiin manusia, tapi janji itu kita tidak lakukan. Makanya ayat ini muncul berkata dulu kita ada di depan, dulu kita semangat, dulu kita luar biasa, akhirnya kita ada di belakang. Yang ngerti katakan amin. Saudara dengar ya, kalau kami gembala gak punya roh yang menyala-nyala, dengar ya, kami udah lama gulung tikar. Saudara. Saya terbuka aja sama saudara. Kalau kami berdua gak memiliki roh yang menyala-nyala, udah lama kita tinggalin pelayanan. Karena secara manusia kami gak kuat, gak mampu. Tapi kenapa kami bisa ada hingga hari ini? Kenapa jemaat pun masih setia hari ini? Karena roh kita menyala-nyala dan kita layanilah Tuhan. Kita gak mau kita yang
tadinya sudah ada di depan, akhirnya kita mundur ke belakang. Tahukah saudara, ada banyak sekarang orang-orang sudah bertobat terima Yesus. Itu jauh berngebu-ngebu daripada kita yang udah lama di dalam Tuhan. Kita yang sudah terima anugerah lama, kita yang sudah terima Tuhan, kebaikan Tuhan sudah lama. Justru seringkali kita mundur, kita kecewa. Lagu Pantai Kosta berkata, tak pernah kecewa mengiring. Saya mau tanya saudara tahun 2020 kita refleksi. Saudara pernah kecewa? Ayo ngaku aja supaya ringan saudara. Katanya Tuhan hebat, katanya Tuhan dahsyat, kan begitu. Kita menjadi kecewa karena apa? Kita menilai Tuhan dengan ukuran kita. Oh yang ngerti katakan amin. Kita selalu menilai Tuhan hebat melalui ukuran manusia kita. Kalau sakit sembuh itu Tuhan. Kalau kaya jadi miskin jadi kaya itu Tuhan. Kalau dibukakan jalan itu Tuhan. Kalau Tuhan belum bikin bukan Tuhan. Bersama saudara, dengar ya. Bersama saudara dan tanpa saudara dia tetap Tuhan. Haleluya. Kebaikannya gak bisa diukur dengan apa yang Tuhan mau. Kebaikannya gak bisa diukur dengan dari apa yang maunya kita harus begini, harus begitu, harus sekarang. Dan ini berbahaya saudara. Kalau ada anak Tuhan hanya mengukur dari keukuran keinginan kita, Anda akan gampang kecewa dan bisa menjadi orang yang dahulu menjadi terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi apa? Kasihan saudara. Rasul Paulus berkata kita ada dalam pertandingan iman. Saudara tahu pertandingan? Pertandingan ada pesertanya enggak? Kalau peserta lari ada satu apa dua atau banyak? Banyak ya saudara ya. Anda mungkin berpikir saya pemegang kemenangan dari beberapa tahun. Saya pemegang rekor juara 1, betul? Tapi dia lupa tahun ini yang muda latihannya lebih giat daripada kita yang merasa sudah menang. Waktu bertanding 1, 2, 3 baru 5 langkah encok saudara. Betul? Encok. Coba katakan kamu pernah encok ya? Betul? Baru 5 langkah aduh. Iya aduh udah tua. Udah gitu biasanya orang yang sudah tua anggap remeh. Yang muda, yang gesit, fokusnya ke sana. Tapi yang sudah tua pengalaman lihatnya kanan kiri. Belum bertanding udah dada-dada saudara. Apa yang mau didadadain saudara? Betul? Boleh kemarin menang. Boleh 2 tahun menang. 5 tahun menang. Juara bertahan. Tapi kali ini belum tentu. Karena apa? Alkitab berkata yang terakhir menjadi yang dahulu. Katakan amin firman Tuhan. Benar betul saudara. Akhirnya kita kalah. Akhirnya kita didahului orang. Next. Wahyu 2 ayat 4 dan 5 berkata begini. Namun demikian aku mencela engkau. Perhatikan A itu huruf besar berarti Tuhan yang mencela. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang dulu semula. Jadi yang kehilangan dari dulu adalah sebenarnya kasih. Saya mau terbuka aja nih ada Ibu Gembala. Saya ada dengar suara tahun ini sih. Mudah-mudahan tahun depan gak ada suara lagi. Awas aja. Saya dengar begini, di Kebun Baru sedikit-dikit uang. Dikit-dikit uang. Kok uang dikit-dikit? Sekarang saya mau tanya saudara. Waktu dijalankan persembahan, saudara gak kasih boleh gak? Ngasih 1.000 boleh gak? Kasih 2.000 boleh gak? Keterlaluan. Ya Bu Guru ya, parkir motor berapa emang? Sekali parkir loh, di Alfamaret berapa? 2? Masa sama Tuhan 1 minggu 1 kali cuma 2.000? Tapi saya dengar, Pak Pendeta Herman sedikit duit. Sekarang saya mau tanya, saudara mau ngasih gak kasih saya gak pusing. Pertanyaannya, dengan apa kita balas kebaikan Tuhan? Saudara dengar ya, dalam perjanjian lama, ini perhatikan baik saya mau ngomong. Tidak boleh orang datang kepada Tuhan, menghampiri Tuhan
dengan tangan kosong. Makanya saya pasti paling geli kalau masih ada saya dengar doa begini. Bapak berkatilah, kami mau memberi persembahan. Berkati juga yang tidak memberi. Tunjukkan sama saya ayatnya. Tidak memberi, diberkati, tunjukkan. Bilang aja pelit. Bilang aja, katakan kanan kiri, kamu orangnya ya. Orang tua kita, baik tak? Betul gak? Bilang aja lu pelit. Sekarang saya mau tanya. Ini ada anak. Nah, orang pelit masuk surga gak nah? Nah tuh, dia aja ketawa. Geli gak? Geli. Masa sama Tuhan hitung-hitungannya kasih napas lu ya. Ingat lu, yang kasih napas itu tuh dokter cuma bikin alat bantu pernapasan. Alat detak jantung, ibu gembala. Alat cuci darah, cuma itu doang. Tapi yang pegang nyawa adalah Tuhan. Ada haleluya. Ibadah kita yang kedua ada Tuhan. Ada saudara. Jadi bagaimana sikap kita kepada Tuhan? Kalau sama pemerintah aja kita bayar pajak. Kalau kita makan aja bayar. Tuhan gak suruh bawa kambing domba sekarang. Persembahkan. Anda mau kasih syukur. Gak kasih juga keterlaluan. Kok? Tolong dicek kok ya. Saya gak mau lihat ada persembahan 2.000 lagi. Benar saudara. Kalau Anda berkata, pendeta, Pak Gembala, duit terserah. Yang diberkati saudara bukan saya. Lebih berkat memberi daripada apa yang ditabur. Itu yang tabur 5.000 menuai 5 miliar Pak. Mimpi haleluya. Kasihnya 5.000, maunya 5 mi. Tuh manusia kan kurang ajar. Ada haleluya. Kasihmu yang semula sudah tidak ada lagi. Telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, perhatikan ya. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah. Ini Alkitab yang ngomong loh, bukan saya. Jadi kalau saudara kehilangan kasih yang dulu semangat, yang dulu gila-gilaan sama, yang dulu luar biasa sama Tuhan. Kalau itu hilang, Anda bagaikan orang yang sudah jatuh, dalam lagi jatuhnya. Halo? Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Ini surat yang ditujukan kepada 7 jemaat di Asia kecil, saudara. Berbicara tentang keadaan gereja di akhir zaman. Ada orang ke gereja tepuk tangan nggak pakai kasih, memberi terpaksa nggak pakai kasih. Saudara dengar ya, Anda nggak memberi, gereja ini tetap diberkati Tuhan. Betul. Saya ingat dulu waktu Yonggi Cho, gembala gereja terbesar di dunia di Korea Selatan. Dia cerita di bukunya saya baca. Waktu terjadi revival, terjadi kegerakan luar biasa di Korea Selatan yang sekarang. Kan sekarang tiap foto begini ya Bu ya. Apa ini maksudnya? Apa ini? Monyong seo. Monyong. Saya nggak ngerti dah karena gua nggak suka Korea. Betul nggak? Tapi kan diberkati negara itu. Kenapa saudara dengar? Buku itu menceritakan waktu lagi ibadah setelah firman. Persembahan mulai. Orang itu waktu tiba saatnya persembahan. Orang lari dari belakang ke depan. Oh bawa uang. Dari lantai atas saking gak bisa keluar. Mereka lempar uangnya dari atas. Lempar terus. Gak heran. Salah satu jemaatnya yang memiliki Samsung. Saudara dengar ya. Mungkin taburanmu hari ini tidak engkau tuai 5 menit lagi. Tapi pasti apa yang kau tabur itu engkau akan tuai. Benar saudara. Saya kasih tahu sama saudara. Paling tidak Mbak Ita, anak-anak cucu nanti diberkati oleh Tuhan. Saudara jangan lihat sekarang. Karena ketika kita memberi, dengar ya. Itu alam roh itu bekerja saudara. Betul.
Kelihatannya dompet jadi kosong. Kelihatannya kayak kita rugi. Tapi sebenarnya Alkitab berkata kita sedang mempiutangi Tuhan. Dan Tuhan gak pernah berhutang. Artinya apa? Apa yang saudara tabur, dia pasti akan beri balas. Bahkan berlipat kali. Haleluya. Next. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengakhiri dengan baik? Bagaimana kita bisa finishing well? Coba baca 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu, perhatikan ya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Dengar ya saudara ya. Tahun ini Tuhan beri tema gereja kita tahun penyangkalan diri, betul? Barang siapa yang mau ikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan pikul salib. Tahun depan Tuhan sudah kasih tema buat kita. GPD Yordan tahun 2021. Hidup berjalan dengan Roh Kudus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Hidup berjalan dengan Roh Kudus. Nah, ini kuncinya bagaimana kita bisa finishing well, bagaimana kita bisa mengakhiri dengan baik. Yang pertama, sadarlah bahwa hidupmu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Pak Yason, bukan Pak Yason lagi. Tapi Pak Yason ada Roh Kudus. BK bukan BK lagi. Tapi BK yang ada Roh Kudus. Makanya Rasul Paulus berkata begini. Kalau hidup di dalam Kristus, mati adalah keuntungan. Hidup bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya dia sadar bahwa bukan Paulus lagi, bukan diriku lagi, bukan keinginanku lagi, bukan kemauan aku lagi, tapi kemauan Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Katakan amin, saudara. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu. Jadi Tante Naomi telepon saya. Pak Gem di mana? Di jalan. Pak Gem, saya mau beresin gereja. Saya mau tanya ya, kalau bukan Tuhan yang gerakan, ngapain susah-susah datang beresin gereja? Dibayar? Enggak. Saya gaji? Boro-boro. Saudara tahu semua yang terlibat di dalam pelayanan gereja kita selama saya jadi gembala hampir mau 8 tahun. Semua gak ada PK. Saudara jangan berpikir, aduh nanti mau bayar berapa sama Ito, mau bayar berapa sama si Matius, sama si Abed. Enggak. Tidak ada 1 sen pun. Yang hanya saya berdoa, Tuhan berkati pelayan-pelayan gereja. Saya berdoa dengan Ibu Gembala, Bapak kami gak bisa kasih uang. Tapi doa saya buat anak-anak muda, buat teman-teman, buat Ibu Naomi, Ibu Rohani yang membereskan gereja, Pak Yakub. Tuhan balas memberkati. Duit yang saya kasih mungkin gak seberapa. Tapi Tuhan yang kasih berkat jauh lebih banyak, saudara. Semua serba sukarela, kenapa saudara lihat? Karena kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara kalau kita main ego-egoan ya, mau cuma menang sendiri, ngapain ke gereja? Hari ini kan hari libur panjang lagi, pergi aja ke puncak disuruh muter. Gak bisa nembus saudara. Mau kemana? Cari Tuhan. Minggu ini, hari ini adalah ibadah terakhir di tahun 2020. Awali dengan Tuhan, akhiri dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Hidup bukan milik kita sendiri. Selanjutnya apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Feby, lunas. Yuk, lunas yuk. Lunas. Bapak latendengan lunas. Haleluya. Nah kalau Tuhan aja bayar, kita bayar apa? Selanjutnya, karena itu, ini kuncinya. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, Roma pasal 12 ayat yang pertama berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan, itulah ibadahmu yang
sejati. Itu kan Roma 12 ayat yang pertama. Nah, kalau tubuh saja kita sudah persembahkan, apatah lagi dompet. Kok saudara kayak gak senang lihat saya? Apalagi apa? Roma 8. 13-14 berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan, nah, kata mati di sini bukan sekedar mati tapi masuk neraka. Ngerti ya? Jadi kalau ada firman Tuhan berkata kamu akan mati, maksudnya bukan mati tubuh saja. Tapi mati ujung-ujungnya sama setan iblis. Itu kalau hidup dalam daging. Tetapi ini harapan. Jika oleh roh, huruf besar Roh Kudus, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan beda ya. Kalau daging mati, kalau hidup dalam roh hidup. Jadi bagi Tuhan, anak-anak Tuhan tuh gak ada kata kematian. Karena toh mati daging, hidup bersama dengan Yesus. Haleluya. Semua orang, sama-sama katakan 2-3. Yang dipimpin roh Allah adalah jelas. Makanya tahun depan adalah tahun di mana jemaat GPD Yoran Kebon Baru hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saya nggak tahu bagaimana tahun depan apa yang Tuhan akan lakukan dalam gereja kita, tapi saya percaya kalau Roh Kudus diizinkan bekerja dengan leluasa, dia akan berkarya juga dengan leluasa di tempat ini. Next. Nah, tantangan manusia yang pertama, perhatikan ya. Kita tidak bisa menolak, itu menolak ya. Kita tidak bisa menolak daging, tapi bukan api, tapi bisa mematikan daging. Begini saudara ya. Kita hidup dalam daging manusia, betul nggak saudara ya? Anda pulang dari tempat ini, pikiran kita berkata, daging ngomong gini, makan bakso, makan soto, gado-gado itu daging. Betul ya? Kita nggak bisa nolak daging, tapi kita bisa mematikan daging. Caranya bagaimana Pak Gembala? Ya itu tadi, kalau kita sadar tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Saya nggak setuju dengan orang berkata gini, saya dengar suara Tuhan. Sedikit-sedikit dengar suara Tuhan, dengar suara istri aja nggak mau. Saya ulangi lagi ya, sedikit-sedikit suara tuh, dengar suara suami nggak mah, tuh sesat itu saudara, sesat ya. Jadi ada ayat berkata dalam 1 Yohanes pasal 4 kalau nggak salah, dia berkata gini, tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Sedangkan yang kelihatan aja kita gak bisa mengasihi. Ngerti gak saudara? Kalau ada orang berkata gini, saya ketemu Tuhan tapi rumah tangganya berantakan. Saya ragu kalau dia benar-benar ketemu Tuhan. Jangan-jangan bukan Tuhan tapi hantu. Betul gak? Kenapa masih sedikit? Saya baru pulang dari sorga. Emang sorga punya lu. Lah kita kemana? Nyasar dong. Ngerti saudara ya? Nih, Alkitab berkata, kita tidak bisa menolak daging, tapi kita bisa mematikan daging. Caranya, ketika Roh Kudus itu tinggal dan bertata dalam hidup kita. Saya mau katakan begini, bahkan saya saja sebagai hamba Tuhan, saya nggak berani bahwa saya sudah mencapai satu titik di mana seperti Rasul Paulus berkata, aku menjadi tawanan roh. Baca dalam Kisah Rasul berkata begini, aku menjadi tawanan roh. Sebelum saya ketemu dengan istri, saya 6 bulan lebih malah pernah melayani di penjara. Bukan masuk penjara, pelayanan penjara. Nah waktu itu lagi zamannya narkoba, merajalela. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu saya melayani di dalam rutan, di situ ada tempat ibadah. Ada satu pemuda bersaksi gini, Pak Pendeta tahu nggak? Di sel ini kapasitas cuma 30 orang, tapi yang masuk 150 orang. Kenapa? Saking banyaknya dan mereka itu tidur berdiri. Saudara pernah tidur berdiri nggak? Saking banyaknya tidur berdiri, nggak bisa geletak karena penuh, udah kayak naik bis kota dulu. Nah orang yang ditawan roh itu udah nggak punya hak. Sekarang saya mau tanya, waktu saudara lihat orang ketangkep, apanya yang diborgol? Kenapa tangannya diborgol? Supaya apa? Tidak bisa melakukan
ada yang lebih keren lagi kok. Borgolnya di jempol. Enggak, jempol sama jempol begini. Caranya gampang kalau mau begini, gini aja. Jadi kan dia kan jempol, kita begini. Ya, nggak nyambung, yang lain nggak nyambung. Emangnya main sweet-sweet saudara ya. Nah artinya jadi tawanan, betul? Waktu mereka masuk sel, nggak mungkin berkata, Pak, gue pengen beli bakso dulu depan, bukain dong, enak aja, nggak ada saudara. Bahkan yang saya tahu di beberapa sel di tempat penjara itu mah buang besar kecil itu satu tempat, nggak punya hak lagi. Nah saya tidak bisa berkatakan saya adalah tawanan roh, saya belum sampai di situ saudara. Karena kalau tawanan roh itu benar-benar kita nggak punya hak sama sekali. Habis kitanya. Tuh. Tapi saya berdoa supaya satu kali kelak seluruh jemaat GPD dan Kebon Baru menjadi tawanan roh. Wah, saudara kalau saudara udah jadi tawanan roh, bangun pagi tinggal mau kemana Tuhan? Tuhan langsung bilang, ke sini, jalan. Tuh, stop. Makan. Pergi sana. Ngomong sampai itu tawanan. Nggak punya hak, biar Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kita. Katakan amin, saudara. Yang kedua, hanya bersama Roh Kudus artinya dipimpin Roh Kudus. Yang ketiga, kita ada di dunia tapi bukan bagian dari dunia. Karena dunia sementara. Next. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Yang bisa mengubah manusia segambar dengan Tuhan hanya di dalam Roh Kudus. Jadi orang yang gak penuh Roh Kudus, orang yang gak akui Roh Kudus, sorry ya kemarin kita agak berdebat, gak berdebat sih. Saya bertanya sama Ibu Gembala, ada satu kepercayaan yang ngakunya Kristen, yang menyebut doanya dalam nama Yesus, ada kata Roh Kudus, tapi borok-borok rayain Natal. Saya langsung bertanya gini, bagaimana dia bisa berdoa kepada Yesus, perayaan Natalnya saja, kelahirannya aja gak diakui. Alasannya gini, kan Tuhan Yesus tidak lahir tanggal 25, sekarang saya mau tanya, tanggal berapa menurut kamu? Juni, Juli, dirayain gak? Enggak juga. Kan gila saudara. Betul gak? Doanya dalam nama Yesus. Mengakui kelahirannya tidak. Apalagi bicara Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Next. Janganlah kamu, Roma 12 ayat 2, tadi saya sudah sebutkan, menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya mau saudara nyanyi lagu lama, lagunya judulnya Mengiring Yesus Keputusanku. Tahu nggak? 1, 2, 3. Mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus apa? Keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak. Siapa di sini yang mau mengiring Yesus? Apapun yang terjadi, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yang terakhir sebelum kita berdoa. Yohanes 16 ayat 8. Firman Allah berkata begini. Dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi kenapa banyak orang gak bertobat? Kenapa orang susah bertobat? Kenapa orang gak mau bertobat? Karena tidak ada Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus, Dia akan menginsafkan. Dia akan mengingatkan kita. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus. Akhiri bersama dengan Tuhan dalam ibadah yang terakhir. Minggu depan awali juga bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri bersama-sama. What a wonderful name.